Dialog akan kami lanjutkan, berikut ini akan kami hadirkan terlebih dahulu ada grafis merupakan peraturan KPU yang membolehkan pentas seni dan konser musik dalam kampanye Pilkada 2020. Yaitu pasal 63 mengenai kegiatan lain yang tidak dilanggar atau melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dalam bentuk A. Rapat umum, B. Kegiatan kebudayaan, pentas seni, panen raya, dan atau konser musik, C. Kegiatan olahraga, gerak jalan santai, dan atau sepeda santai. Lalu juga dalam bentuk perlombaan, kegiatan sosial, bazar, dan ataupun donor darah, kemudian peringatan hari ulang tahun partai politik, dan juga tentunya melalui media sosial. Lalu pemirsa, kegiatan lain yang sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir, maksimal 100 orang, menerapkan protokol kesehatan, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan atau gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kabar petang akan kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Saya langsung lanjutkan perbincangan, saya ingin ke Pak Pandu. Pak Pandu, ini sudah terlanjur aturannya dibuat. Kalau misalnya aturannya dicabut, begitu diganti, nanti payung hukumnya nggak jelas, nggak ada cara lain dengan tetap membolehkan ini kegiatan pentas seni. Tapi nanti akan diawasi kok di lapangannya. Menurut Pak Pandu gimana? Payung hukumnya jelas. Bahwa kita punya payung hukum undang-undang karantina untuk pandemi dan peraturan pemerintah PSBB. Ini yang menjadi kejelasan menjadi payung hukum. PP juga ada PP tentang masalah kebencanaan nasional. Jadi selama itu belum dicabut, maka pembatasan sosial yang berlaku itu harus betul-betul bisa diterapkan. Dan kalau mau konser musik, ya konser musik daring. Yang penting adalah dilarang semua kegiatan yang menghimpun manusia. Ya, jadi pertemuan hanya dibatasi misalnya sangat 20 orang gitu. Jadi biar partai-partai politik atau paslon itu mempunyai cara-cara inovasi untuk melakukan kampanye. Tapi kalau ada yang mengatakan, Pak Pandu, kalau ada yang mengatakan tidak efektif, ini bukan namanya pilkada kalau nggak ada konser musik. Kalau ada yang beranggapan seperti itu, menurut Anda resiko paling fatal apa, Pak Pandu? Ya, tidak ada negosiasi harusnya. Dalam masalah pandemi kan antara nyawa dan masalah yang harus kita lakukan yang bisa ditunda. Pilkada bisa ditunda sebenarnya, dan itu dimungkinkan. Tidak harus dilakukan sekarang. Oke, baik. Saya ingin kembali kepada KPU. Pak, bagaimana tanggapan Anda, Pak? Bahwa sebetulnya kalau berbicara soal payung hukum, ada undang-undang soal karantina loh, Pak, yang bisa menjadi payung hukumnya untuk mencabut soal aturan boleh menggelar konser musik di pilkada. Ya, begini Mbak, yang perlu dilihat, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pandu tadi. Aturan ini perlu dilihat secara komprehensif ya. Jadi pertama KPU mendorong untuk dilakukan secara online. Saya setuju. Banyak konser yang dilakukan secara online, termasuk mohon izin ya, mudah-mudahan saya tidak salah, yang dilakukan oleh almarhum Didi Kempot ya. Misalnya beliau pernah melakukan fundraising ya, misalnya hanya beberapa orang begitu, kemudian disiarkan melalui media online, dan banyak juga aktor-aktor atau artis lain yang melakukan itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini, pertama didorong melalui online, yang kedua untuk bisa dilaksanakan ya kegiatan itu sebetulnya dengan syarat yang cukup ketat ya. Karena dalam bahasa PKP itu adalah dapat dilakukan. Nah, dapat dilakukan itu bukan harus dilakukan. Nah, dapat dilakukan jika ya memenuhi ketentuan tertentu. Jadi menerapkan protokol kesehatan, kemudian telah didahului dengan koordinasi oleh penyelenggara ya, dalam hal ini KPU dan pihak-pihak terkait dengan Satgas Penanganan COVID. Pak Dewa, kembali kami tegaskan, kalau memang sudah memenuhi persyaratan, siapa nanti yang di lapangan yang akan menjalankan fungsi kontrol ini, Pak? Tidak mungkin satu orang datang sendirian, jangan-jangan mereka mengajak 3-4 orang dan overkapasitas jelas di lapangan, Pak Dewa. Ya, betul. Jadi begini Mas, mohon izin ya, yang perlu dilihat adalah di samping peraturan perundang-undangan tadi juga undang-undang pilkadanya. Maka kami sebetulnya ya terus terang ketentuan ini sudah pernah ditiadakan ya dalam rancangan PKPU kami. Tetapi memang setelah melalui tahapan-tahapan tertentu ya ketentuannya memang diatur ya, dimungkinkan dalam undang-undang. Nah, maka jalan keluarnya selain didorong melalui daring juga dilakukan upaya-upaya koordinasi. Nah, jika kemudian kami sudah mendengar dan kami merespon positif pernyataan dari Satgas COVID
Misalnya kalau Satgas Covid menyatakan ini bukannya tidak boleh, tetapi tidak dapat dilakukan demi kesehatan ya dan keselamatan, saya kira ini juga baik ya sepanjang itu nanti dilakukan secara adil ya untuk semua peserta, diperlakukan secara sama. Gitu. Jadi tidak kemudian serta-merta ketika KPU menyatakan dapat ya di dalam PKPU-nya itu, kemudian dapat dilakukan begitu saja. Nah kami secara intensif sekali lagi terus melakukan evaluasi, melakukan koordinasi ya dengan jajaran kami di daerah. Kami sudah bersurat dan sejumlah daerah sudah melakukan. Ada koordinasi persiapan menghadapi kampanye antara KPU, Bawaslu, Satgas penanganan COVID di daerah dengan aparat kepolisian. Sejumlah Pak, begini Pak, oke lah ketika laporan, kami dari tim A, dari tim B, tim C akan melakukan konser musik. Jumlah pesertanya yang menyaksikan hanya sekitar 100 orang dengan ruangan terbuka yang cukup besar. Tetapi kan tidak ada jaminan Pak, ketika datang ke lokasi konser musik tersebut 100 orang yang datang Pak. Ini nanti bagaimana kalau seandainya datang lebih dari 100 orang Pak? Ya, jadi makanya menurut saya koordinasi di awal itu penting. Jika situasinya tidak memungkinkan, ya, maka sebetulnya metode kampanye itu kan banyak ya, banyak metode kampanye lain yang sebetulnya bisa dilakukan dengan tanpa kemudian berpotensi kerumunan dalam jumlah yang besar. Misalnya ya, kami mendorong regulasi kampanye melalui media sosial dan media daring, dan itu telah dituangkan dalam rancangan perubahan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 ya. Jadi seperti itu yang akan kami dorong. Nah kemudian bagaimana dengan kekhawatiran terhadap potensi-potensi tadi, kami ingin mengatakan jika memang ini memang berpotensi dan tidak mungkin untuk dilakukan, tentu ada mekanisme. Pertama, apakah aturannya dievaluasi ya dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar. Yang kedua, atau apakah kemudian ya diatur dalam pedoman teknis bahwa sepanjang syarat-syarat itu tidak dipenuhi ya tidak dapat dilakukan gitu. Jadi kami telah melakukan sejumlah kajian dan evaluasi sekali lagi, dan telah meminta kepada KPU Provinsi dan Kabupaten Kota terus melakukan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi, dan hasilnya juga telah kami minta untuk dilaporkan ke KPU RI. Nah, saya kira langkah-langkah ini sangat penting dalam rangka mengantisipasi ya. Ada dua yang sangat penting dalam waktu dekat. Yang pertama yaitu tahapan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut ya. Yang itu pengundian nomor urutnya tanggal 24 September ya. Ini akan menjadi salah satu parameter ya. Apakah protokol kesehatan ini akan dipatuhi atau tidak. Nah berikutnya kami menyambut baik ya dari pemerintah, kemudian dari Bawaslu, dari Satgas penanganan COVID ini terus berkoordinasi sambil mencari formulasi rumusan yang tepat. Dan ini sebagai tindak lanjut dari RDP di Komisi 2. Jadi kami dengan sangat serius ya menindaklanjuti itu. Namun demikian mohon izin memang KPU ada keterbatasan di dalam melakukan perubahan-perubahan secara radikal terhadap mekanisme tata cara penyelenggaraan, karena ini memang ada sedikit kendala dari aspek undang-undangnya. Namun kita tentu harus terus berupaya untuk jalan keluarnya begitu. Baik, kita ke Mbak Iyet Bustami. Anda tadi sudah mendukung ditiadakan konser musik. Lalu Anda memberikan opsi apa agar tetap dekat dengan konstituen, Mbak Iyet? Ya itu sebenarnya saya kayak malakama jadinya ya. Saya ini muncul sebagai calon wakil bupati. Tapi kemunculan saya juga tidak bisa terlepas dari kami sebagai seorang seniman. Otomatis apabila saya berkunjung ke satu wilayah dan mengumpulkan warga dengan pembatasan-pembatasan tadi, kenyataannya tidak bisa seperti itu. Kenyataan tetap aja masyarakat entah dari mana-mana ikut juga ngumpul di situ. Akhirnya saya sendiri kebingungan. Kadang-kadang protokolnya juga tidak mampu Pak membendung keinginan masyarakat untuk bisa mendekat dengan saya. Akhirnya saya sendiri yang mengatur mereka. Saya yang mengatur warga. Saya yang turun langsung memberikan pemahaman kepada warga, baru mereka mendengarkan. Ternyata lebih efektif saya sendiri yang menyampaikan ke warga ketimbang mereka tidak peduli kadang-kadang apa yang sudah disampaikan oleh protokol gitu loh. Okay. Jadi memang keinginan saya untuk ketemu warga itu sangat besar. Tapi dalam situasi pandemik ini, saya rasa memang
konser-konser itu memang lebih baik ditiadakan. Oke, itu pendapat Mbak Iyet Bustami. Tapi Mbak Iyet, kalau memanglah ini tidak ada perubahan begitu, karena tadi disampaikan oleh KPU ini sangat sulit sekali akan memakan prosedur dan waktu yang cukup panjang ini kalau sampai ada perubahan, payung hukumnya juga mungkin agak kesulitan di situ KPU. Mbak Iyet sendiri akan melaksanakan konser musik atau tidak nanti di masa periode kampanye? Ya, Mbak gini, kalau saya mohon maaf, kalau saya rasanya, ditanya saya secara pribadi, saya tak perlu lagi konser-konser musik, Mbak. Karena saya aja udah bingung gitu loh. Saya nggak perlu lagi ada konser-konser musik. Saya hadir sendiri aja itu udah jadi konser juga sebetulnya. Jadi untuk apa konser-konser lagi? Kalau saya ditanya, kan ditanya kepada saya. Saya jawabnya seperti itu, gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Iyet Bustami, Pak Idewa dari Komisioner KPU dan juga epidemiolog Pak Pandu Riono. Terima kasih penjelasannya.